Selamat datang di Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Nindya Dasari. Saya adalah dosen di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Video ini yang akan dipergunakan sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah konsentrasi hukum perdata, yaitu mata kuliah hukum dagang dengan bobot 4 SKS. Sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah ini, yaitu ilmu yang mengatur antara pihak pertama dengan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Perangkat pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama RPS, rencana penilaian dan evaluasi, silabus singkat, rencana tugas, yang semua terangkum dalam perkuliahan sinkronus maupun asinkronus. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu 1. Menjelaskan pentingnya mata kuliah hukum dasar dalam memperluas wawasan berpikir. Yang kedua yaitu mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan pada mata kuliah ilmu hukum, yaitu teknik pembuatan kontrak, teknik pembuatan peraturan perundang-undangan, advokasi, dan juga praktek peradilan. Kemudian pengetahuan yang memiliki kemahiran berpikir yuridis, kritis, dan logis melalui kemampuan untuk menganalisa dan membangun argumentasi dan penalaran hukum. Dan yang terakhir yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan berbasis teknologi serta mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar universitas dengan sikap yang bertanggung jawab. Materi perkuliahan ini terdiri dari 1. Menjelaskan sejarah latar belakang dan perkembangan hukum dagang. 2. Badan usaha sebagai subjek hukum dalam hukum dagang. 3. Bookkeeping atau pembukuan, pedagang perantara, hukum kontrak dagang dalam perdagangan, bentuk-bentuk perusahaan, badan usaha koperasi, etika bisnis dalam hukum persaingan usaha, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, merger, konsolidasi dan akuisisi dalam suatu perusahaan, surat berharga dalam hukum dagang, penyelesaian sengketa pada perdagangan, serta permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat dan solusinya sesuai norma hukum yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mampu menerapkan ilmu pengetahuan hukum dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air, mampu menguasai, menjelaskan, mendiskusikan tentang ilmu hukum dan sistem hukum nasional Indonesia secara komprehensif, utuh dan juga sistematik, mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan pada mata kuliah ilmu hukum, yaitu teknik pembuatan kontrak, pembuatan peraturan perundang-undangan, advokasi dan praktek peradilan, serta mampu berkomunikasi secara efektif. Kemampuan akhir tahap pembelajaran dari sub-CPMK yaitu mampu menjelaskan sejarah latar belakang dan perkembangan hukum dagang, mampu menjelaskan badan usaha sebagai subjek hukum dagang, mampu menjelaskan bookkeeping atau pembukuan, mampu menjelaskan pedagang perantara dan hukum dagang, mampu menjelaskan hukum kontrak dagang dalam perdagangan, mampu menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan dan badan usaha, mampu menjelaskan terkait etika bisnis dalam hukum dagang persaingan usaha, mampu menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, mampu menjelaskan merger, konsolidasi, dan akuisisi, mampu menjelaskan surat berharga dalam hukum dagang, dan mampu menjelaskan penyelesaian sengketa dalam perdagangan. Bahan kajian dari materi pembelajaran yaitu bahan kajian dalam hukum dagang,
saya bedakan menjadi dua jenis, yaitu yang utama dan juga pendukung. Yang utama yaitu bahan kajiannya mengambil dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian buku dari Aulia Mutia tahun 2016 tentang aspek hukum dagang dalam pelaksanaannya di Indonesia, kemudian buku dari Abdul Qadir Muhammad tahun 2013 tentang hukum dagang dan surat-surat berharga, kemudian buku dari MC Pon Prabowo 2016 dengan buku Ajar Hukum Dagang, serta buku-buku yang terkait dengan hukum dagang lainnya. Untuk bahan kajian pendukung yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Kajian pustaka yang akan saya jelaskan yaitu terkait hukum dagang ada dua macam, utama dan pendukung. Untuk utama yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku dari Aulia Mutia tahun 2016 tentang aspek hukum dagang dan pelaksanaannya di Indonesia, buku Abdul Qadir Muhammad tahun 2013 tentang hukum dagang dan surat-surat berharga, buku dari MC Pon Prabowo tahun 2016 tentang buku Ajar Hukum Dagang. Kemudian untuk kajian pustaka yang pendukungnya yaitu undang-undang yang terkait dalam hukum dagang, salah satunya yaitu Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang koperasi, kemudian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta undang-undang yang lainnya yang terkait dengan hukum dagang. Sebagai pertimbangan bahwa hukum dagang ini merupakan mata kuliah syarat dari pengantar ilmu hukum dan juga hukum perdata. Adapun bentuk metode pembelajaran yang saya berikan yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus saya menggunakan virtual, Zoom maupun Google Meet, dan asinkronus saya menggunakan Sepada Indonesia dan juga Sepada unikama.ac.id. Untuk penugasan saya memberikan forum diskusi pada Sepada Unikama, kemudian kuis, kemudian UTS maupun UAS juga dalam laman Sepada Unikama. Dalam mata kuliah hukum dagang ini ada beberapa poin penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu sejarah, latar belakang, dan perkembangan hukum dagang pada saat ini di Indonesia khususnya, badan usaha sebagai hukum dagang, pembukuan, pedagang perantara dalam hukum dagang, kontrak dagang dalam perdagangan, bentuk-bentuk perusahaan, badan usaha koperasi. Nah, dalam beberapa tema ini maka akan dilaksanakan ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Dalam ujian tengah semester ini saya memberikan dua tugas, yaitu take home exam di mana mahasiswa akan menjelaskan terkait materi-materi hukum dagang yang sudah saya ajarkan. Yang kedua yaitu mahasiswa membuat video yang akan diunggah dalam YouTube mahasiswa masing-masing. Sehingga UTS ini memiliki dua kajian secara verbal maupun virtual. Setelah ujian setengah semester, maka mahasiswa juga dituntut untuk menguasai beberapa materi perkuliahan dalam hukum dagang, yaitu 1. Etika bisnis dalam hukum persaingan usaha, kemudian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, merger, konsolidasi, dan akuisisi dalam suatu perusahaan, surat berharga dalam hukum dagang, serta penyelesaian sengketa pada perdagangan. Nah, yang akan ditutup dalam ujian akhir semester. Adapun ujian akhir semester ini saya juga memberikan dua metode exam, yaitu take home exam, yaitu penugasan yang dilakukan secara tulis dan juga secara kuis dalam beberapa kelompok.
Nah, biasanya saya akan memberikan materi ini di pertemuan sebelumnya sehingga mahasiswa sudah siap untuk melakukan presentasi kelompok. Dari mata kuliah hukum dagang ini, capaian pembelajaran mahasiswa mampu menguasai materi hukum dagang secara law in books and law in action. Pada pertemuan ini, Bu Anin akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk badan usaha ya mahasiswa. Kemarin di tugas-tugas kemarin, Bu Anin sudah membaca, sudah pintar-pintar semua ya jawabannya ya. Waduh, sudah mengerti materinya Bu Anin sebelumnya ini berarti. Nah, Bu Anin akan menjelaskan dulu bentuk-bentuk badan usaha mahasiswa. Nah, badan usaha ini apa sih Bu Anin? Nah, badan usaha yang lagi tren saat ini yaitu perusahaan perseorangan ya mahasiswa ya, yang lagi diujikan di Kemenkumham. Nah, sebelum kita update berita-berita terkini, Bu Anin akan jelaskan dulu badan usaha itu apa Bu Anin. Nah, badan usaha itu kesatuan peraturan yang secara yuridis dan ekonomis dari faktor produksi yang bertujuan pasti untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Nah, dalam badan usaha ini ada yang namanya perusahaan mahasiswa. Nah, perusahaan ini adalah bagian dari badan usaha yang tugasnya menghasilkan barang dan juga jasa. Kalau kemarin kita sudah mengenal tentang subjek dan objek hukum dagang. Kali ini badan usaha itu masuk dalam subjek atau objek hukum dagang. Siapa yang bisa menjawab? Subjek, Bu. Oke, subjek hukum dagang ya mahasiswa ya. Jangan biru. Nah, badan usaha itu dibagi menjadi dua mahasiswa, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Coba contoh dari badan usaha berbadan hukum apa? Badan usaha yang berbadan hukum contohnya apa? PT, Bu. Ya? PT Garam berbadan hukum. PT, betul. Kemudian yang tidak berbadan hukum contohnya? PP. Nah, berarti kemarin sudah bisa menjawab pertanyaannya Bu Anin ya. Nah, intinya mahasiswa, badan usaha itu adalah subjek hukum dalam ranah hukum perdata atau private law. Subjek hukum itu sendiri terdiri dari perseorangan dan juga badan usaha. Badan usaha ada dua, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Intinya kalau badan usaha berbadan hukum berarti harta kekayaan dari si pemilik ini terpisah dari harta pribadinya. Tapi kalau badan usaha tidak berbadan hukum, dia pasti tergabung. Contohnya PT. PT ini dia badan usaha yang bergerak berdasarkan RUPS, ada anggota, kemudian ada direksi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau CV ini dua orang pun bisa melakukan atau bisa membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Kalau badan usaha berbadan hukum, intinya organisasinya adalah tertata mahasiswa, tertata, teratur. Sedangkan yang tidak berbadan hukum itu biasanya diatur sendiri oleh perorangan atau dua orang. Itu ya. Berarti ini sudah bisa menjawab semua ya. PT itu seperti apa, CV itu seperti apa. Nah, di sini Bu Adnin akan menjelaskan terkait perusahaan jawatan mahasiswa. Nah, perusahaan jawatan ini adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat. Nah, ciri-cirinya yang pertama dia tujuannya untuk melayani masyarakat, karyawannya pasti PNS berstatus sipil, kemudian bagian dari departemen pemerintah, kemudian fasilitasnya dibiayai oleh negara dan dipimpin langsung oleh negara ya, dipilihkan oleh negara. Misalnya apa Bu Anin? Kalau dulu PJKA ya, sekarang PT KAI, kemudian Pegadaian. Nah, itu masuk perusahaan jawatan. Intinya dia yang dinaungi oleh negara. Kemudian Perum.
Nah, Perum ini adalah perusahaan yang didirikan untuk tujuan melayani kepentingan umum juga mahasiswa. Nah, kalau secara ciri-cirinya berarti modalnya pasti dari negara mahasiswa. Kemudian pimpinan dan karyawannya juga berstatus PNS. Contohnya apa yo kalau Perum? Panin mau tanya yang di lain Jasa Tirta, Damri, dan Perhutani, kira-kira Perum contohnya seperti apa? Nah, Perum ini atau perusahaan umum ini intinya juga untuk melayani masyarakat. Nah, seluruh miliknya adalah milik aset dari negara. Contohnya apa yo Perum? Ada yang bisa menjawab? Pegadaian. Ya, betul. Selain Bank Pegadaian, Negara Indonesia, Bu. mana Ling? Koperasi, Bu. Bank Negara Indonesia. Oh, selain itu, Perum percetakan uang. ya, Perum Peruri, betul. Nah, berarti intinya gini mahasiswa ya. Badan usaha itu ada yang milik negara juga, ada yang milik swasta. Milik negara berarti contohnya perusahaan jawatan, kemudian Perum. Nah, ini milik-milik negara. Nah, yang lagi hit ini adalah Persero mahasiswa. Nah, Persero ini adalah BUMN yang berbentuk PT. Modal sahamnya paling sedikit 51%. Jadi 50 plus 1% yang dimiliki oleh pemerintah. Tujuannya pasti mengejar keuntungan, itu sudah pasti. Nah, di sini tujuan didirikannya Persero yaitu menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan. Jadi intinya Persero ini memang bentukan dari BUMN, tapi otomatis dia juga menyediakan barang dan jasa yang memiliki mutu dan daya saing tinggi. Istilahnya dia tidak ada yang melakukan monopoli dan lain sebagainya. Memang di Indonesia BUMN ini dikelola untuk sebaik-baiknya sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, pendirian Persero diusulkan oleh Menteri mahasiswa kepada Presiden, kemudian didirikan oleh Menteri dengan memperhitungkan atau memperhatikan perundang-undangan. Nah, sekarang Bu Anin tanya, contohnya Persero di Indonesia apa yo? Contohnya Persero yang diusulkan oleh Menteri kepada Presiden, contohnya apa? Kalau PT Jarum itu Oh, bukan. Jarum. BUMN, Bu. BUMN, ya, BUMN benar. Contoh BUMN. Telkom. Pertamina, Bu. PT. Iya, betul ya. Yang benar-benar. Nah, jadi memang Pertamina itu kalau dulu memang perusahaan monopoli ya mahasiswa, tapi sekarang sudah banyak sekali saingan dari Pertamina ya. Contohnya, banyak sekali contohnya. Nah, kemudian Bu Anin akan melanjutkan yayasan. Nah, yayasan ini kumpulan orang atau suatu organisasi di mana tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tapi sifatnya lebih usaha sosial mahasiswa. Jadi bedakan antara PT dan yayasan ya. Kalau PT pasti dia punya organisasi teratur dan juga profit oriented. Tapi kalau yayasan dia juga organisasinya teratur, tapi bukan untuk mencari keuntungan, tapi sifatnya lebih kepada sosial. Jadi kegiatannya pun juga di luar persaingan usaha. Jadi ketika ada yayasan didirikan, dia tidak akan melakukan profit oriented, tapi dia sifatnya adalah untuk kegiatan sosial. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu mahasiswa sebelum Bu Anin lanjut. Vivin, Bu. Ya, Vin. Iya, jadi kan tadi Ibu jelaskan ada badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Nah, dikatakan tadi ke yang badan usaha tidak berbadan hukum itu tidak dapat digugat dan tidak dapat menggugat. Jadi kalau nanti ya Bu, maksudnya misalnya kalau ada
di badan usaha tidak berbadan hukum itu jika ada masalah atau apa begitu, sistem penyelesaiannya bagaimana, Bu? Karena di sini katanya tidak dapat digugat dan tidak dapat menggugat. Bukan kalau badan usaha berbadan hukum mungkin bisa melalui jalur hukum sebagaimana mestinya. Tetapi kalau di badan usaha tidak berbadan hukum tadi katanya tidak dapat digugat dan tidak dapat menggugat. Nah, jika ada masalah di badan usaha itu apa yang akan dilakukan, Bu? Atau proses penyelesaiannya itu bagaimana, Bu? Karena tidak dapat digugat dan tidak dapat menggugat. Terima kasih, Bu. Ada yang bertanya lagi? Oke, Bu Anin akan langsung menjawab kalau begitu ya. Pertanyaannya Mbak Vivin ini bagus banget ya. Karena badan usaha itu ada 2 macam, orang dan juga badan usaha. Nah, PT ini masuk dalam badan usaha berbadan hukum. Ketika ada suatu penyelesaian sengketa, bagaimana cara penggugatan dari pihak PT? Nah, PT ini organisasinya teratur mahasiswa. Di situ pasti ada yang namanya direksi, kemudian ada anggotanya, kemudian ada RUPS, yang mana PT ini pasti di situ ada pihak legalnya itu sudah pasti ya. Nah, otomatis yang digugat di pengadilan bukan perorangan tapi badannya. Beda kalau dengan firma ya, firma atau CV itu pasti yang digugat intinya kalau perseorangan yang digugat ada orang itu sendiri, tapi kalau badan hukum pasti organisasinya. Nah, di organisasi itu pasti ada yang namanya legal dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan mengatasnamakan PT. Mungkin ada tambahan? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mbak Vivin? Mungkin larinya ke hukum publik ya. Bukan. Jadi intinya kalau ada sengketa di pengadilan, PT itu pasti ada yang mewakili untuk melakukan proses pengadilan yang mengatasnamakan PT itu sendiri. Jadi yang digugat bukan perseorangan, tapi badan hukumnya. Paham ya, maksudnya Bu Anin ya? Berarti kalau misalnya sesuatu orang yang bersengketa ya Bu, misalnya orangnya pribadi, bukan badan. Tadi yang digugat tetap badannya. Betul. Jadi misalnya PT Gudang Baru gitu ya. Kalau dulu ya kemarin PT Gudang Baru itu melakukan sengketa terkait merek dagang. Nah, merek dagang ini PT Gudang Baru itu sama dengan Gudang Garam mahasiswa. Nah, yang digugat adalah hak desainnya ya, mereknya ya. Nah, otomatis kita melakukan gugatannya bukan ke perseorangan tapi ke PT atau badannya. Nah, PT atau badan ini nanti diwakili oleh legalnya. Nah, pasti di situ ada legalnya. Nah, legal ini nanti yang akan mewakili PT di persidangan. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi badan usaha atau badan hukum itu pasti memiliki legal, apalagi PT itu organisasinya terstruktur. Otomatis di situ ada direksi, dewan direksi, anggota, kemudian RUPS, kemudian di situ ada ADART, sehingga ketika sengketa di pengadilan, maka yang mewakili adalah legalnya. Nah, legalnya yang mengatasnamakan badan usaha. Otomatis perseorangan tidak digugat ya mahasiswa ya, yang digugat adalah badan usahanya atau PT-nya. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, organ perum ini dia pasti pemilik modal, direksi, dan pengawas. Nah, kali ini jawabannya Mbak Vivin akan terekam di sini Mbak Vivin. Nah, sebelum Bu Anin lanjut ke PT, tadi sudah BUMN, sekarang BUMS mahasiswa ya. Nah, BUMS ini partner kerja pemerintah sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bedanya kalau BUMN itu perusahaan negara, kalau BUMS itu dikelola sendiri atau salah satu dinamisator dalam perekonomian. Nah, lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Nah, di sini ada yang namanya perusahaan perseorangan mahasiswa. Nah, perusahaan perseorangan itu bentuk badan usahanya seluruh modal itu tanggung jawab
dimiliki oleh seseorang atau secara pribadi. Nah, misalnya apa? Nah, ini yang perusahaan perseorangan ini yang sekarang lagi hit karena sudah disahkan oleh Kemenkumham bahwa masyarakat Indonesia secara perorangan diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan perseorangan. Misalnya terkait Toserba, perusahaan penggilingan padi, penginapan, restoran, itu sudah masuk, kita kategorinya adalah seorang pengusaha atau perusahaan perseorangan. Nah, untuk mendirikan perusahaan perseorangan ini sudah diatur undang-undang tersendiri dan sudah disahkan oleh Kemenkumham. Ini Bu Anin yang lama, yang terbaru 2021 kemarin di Dirjen Kemenkumham sudah disahkan. Nah, namun ada beberapa jenis usaha yang tidak diperbolehkan aktivitasnya tanpa izin dari pemerintah. Misalnya apa, mahasiswa yang tidak diperbolehkan izinnya untuk didirikan? Usaha apa itu? Nah, usaha yang satu, dia tidak atau dia dilarang oleh undang-undang, kausanya tidak halal dan lain sebagainya. Otomatis usaha ini tidak diperbolehkan atau dihentikan aktivitasnya. Nah, kelebihannya karena dia perusahaan perseorangan, otomatis sangat mudah untuk melakukannya, tidak berbelit-belit seperti PT dan lain sebagainya ya, karena dia didirikan oleh perseorangan, kemudian tidak memerlukan akte formal secara notaris, karena dia pasti sudah membuka usahanya, yang penting dia sudah izin ke pemerintah atau ke masyarakat setempat. Nah, tapi dalam hal pajak, dia pasti juga akan, karena ini materi saya ini yang terbaru, harusnya pajak itu juga ditanggung oleh perusahaan perseorangan karena sudah disahkan oleh Kemenkumham. Nah, ini Bu Anin akan langsung ke firma ya mahasiswa ya. Nah, mungkin dulu mahasiswa sudah paham terkait pembentukan firma. Firma ini adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Misalnya Vivin dengan Anglin misalnya ya. Nah, tapi namanya satu. Nah, misalnya namanya adalah firma Angling. Nah, itu boleh, tapi nanti usahanya Angling dengan Vivin. Begitu juga nanti modalnya juga secara bersama-sama, karena firma ini bentukannya sudah ada di KUH Perdata ya, dan juga KUHD. Nah, persekutuan firma ini didirikan dengan membuat akta mahasiswa. Nah, tapi kadang firma ini sudah banyak dihilangkan karena tidak efektif dan juga mudah untuk, istilahnya mudah untuk hak merek dan lain sebagainya mudah untuk digugat. Nah, biasanya orang-orang sekarang membuatnya adalah CV mahasiswa. Nah, CV ini yang paling tren sekarang karena bentuk badan usaha bisnisnya didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan bersama-sama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Misalnya, Vivin persero aktif dan Angling persero pasif. Yang satu memberikan modal, yang satu menjalankan usaha. Nah, biasanya itu ya. Kalau firma itu kadang bingung untuk keterlibatannya seperti apa, tapi kalau CV berarti sudah ada tugas masing-masing. Yang satu persero aktif, yang satu persero pasif. Yang satu hanya memberikan modal, yang satu yang menjalankan modalnya. Nah, ini biasanya CV ini yang lagi tren, banyak yang mengelola terkait CV. Kemudian macam-macamnya CV ini ada CV murni, campuran, bersaham. Nah, kalau sudah bersaham, ini biasanya merekrut kemudian berganti ke PT lebih mudah. Tapi kalau sudah murni dan campuran, berarti otomatis pembentukannya ya hanya boleh 2 persero itu tadi, aktif dan juga pasif. Sekarang Bu Anin mau
tanya contoh CV yang ada di daerah mahasiswa atau di daerah kalian masing-masing apa contohnya? Mebel. Nama, NPM? Nama Kevin Yogi Alamsyah, NPM Hulu. Oke, contohnya apa? Contohnya apa, Vin? Kalau di daerah saya itu ada Bu, CV itu permebelan. Ya, betul. Kemudian? Kemudian sama ada Bu satu lagi tuh Bu, lupa saya namanya Bu. Kayak pabrik industri apa itu? Itu tapi di desa. Ya, betul. Karena memang gini mahasiswa ya. Kadang pengusaha itu dia mendirikan itu kalau PT terlalu ribet karena harus ada persamaan saham dan juga organisasinya juga teratur. Tapi kalau CV ini di semua desa, di semua kelurahan dan lain sebagainya itu pasti ada mahasiswa karena ini sangat mudah sekali pembentukannya, kemudian untuk pembagiannya juga sangat mudah dan langsung bisa dibuatkan akta notaris. Nah, ini CV mahasiswa. Sehingga CV ini kadang dikaitkan hampir sama dengan perusahaan perseorangan, padahal beda. Kalau CV dia pasti bergeraknya ada persero aktif dan juga pasif, itu sudah jadi mahasiswa. Kalau perusahaan perseorangan, misalnya hotel dan lain sebagainya, itu satu orang yang harus menjalankan, kemudian dia merekrut pegawai. Nah, kalau CV ini biasanya ada yang memodalkan, ada yang menjalankan. Makasih, Vin. Betul, Ya, Kevin. Saya mau tanya Bu, boleh Bu? Oke, boleh. Itu kalau bedanya CV sama kelola swadaya itu Bu, apa Bu? CV sama swadaya apa, Vin? Apa sih? Swadaya apa? LSM mungkin. Kelola swadaya. Iya tahu. Swadaya apa, Vin? Bu Anin nggak paham. Wifi-nya nge-lag Bu. Swadaya itu apa? Maksudnya Bu Anin UD gitu ta? UD atau CV. Bu Anin mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akan sambung di perkuliahan sinkronus yang akan datang ya mahasiswa ya di pertemuan 9. Oke, terima kasih untuk kedatangannya. Sekian perkuliahan kita hari ini. Bu Anin minta maaf mungkin sinyal. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses pembelajaran mata kuliah hukum dagang yang saya sampaikan. Saya Ani Diandasari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.